itu sebenarnya sudah hidup apa belum saat ini, Sat? Itu keyakinan Syiah. Imam Mahdi itu keyakinan Syiah 12. Imam yang pertama Ali bin Abi Thalib. Imam yang kedua itu Muhammad Al-Mahdi, putra Imam Muhammad As-Sakir. Imam Mahdi itu meninggal ketika usianya 6 tahun. Gitu. Tapi orang Syiah meyakini tetap beliau adalah imam karena berdasarkan garis keturunan. Lalu dibangunlah teori imam itu masih bisa memimpin dari alam gaib. Dan terjadi pada tahun 260 Hijriah. Selama 60 tahun Imam Mahdi yang bocah umur 6 tahun meninggal itu dianggap menyampaikan pesan, memimpin. Lalu kepada siapa? Kepada naibul imam, wakil imam. Tapi nanti setelah 60 tahun kemudian mengalami kegaiban kubro. Nah, orang Syiah punya kesimpulan imam itu nanti jadi al-muntadir, ditunggu. Akan hadir lagi di akhir zaman. Kenapa? Ada dua caranya. Ada yang menunggu dengan diam saja, pasif. Ada yang menunggu dengan progresif. Yang menunggu pasif, tidak usah diperjuangkan, nanti juga datang sendiri. Kalau yang progresif, perlu conditioning, jemput bola, supaya Imam Mahdi cepat datang. Untuk apa Imam Mahdi itu datang? Kalau menurut aslinya, itu untuk balas dendam. Syiah ini kelompok yang kalah, sering ditindas, mereka tidak bisa membalas. Lalu mereka menunggu sampai Imam Mahdi datang, lalu akan membela mereka, lalu akan menghancurkan musuh-musuh mereka. Jadi bahasanya itu adalah semacam nenek bobo untuk mengobati kekecewaan, kekalahan selama ini. Nah, tetapi bahasa halusnya itu rumusan yang vulgar. Bahasa halusnya Imam Mahdi untuk menegakkan keadilan. Imam Mahdi untuk mewujudkan pemihakan kepada orang kecil, kaum duafa. Imam Mahdi untuk memperjuangkan kemanusiaan. Sehingga orang di luar Syiah simpati kepada Syiah. Karena ada perjuangan pemihakan kepada wong cilik. Jadi Imam Mahdi sebetulnya bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan Syiah, Ustaz. Gitu. Tapi ada titik-titik temu dalam batas tertentu antara Aswaja dengan Syiah. Terutama pada tingkat kultural. Cukup banyak titik temunya. Begitu kira-kira, subhanallah. Apa, Sat? Sekali lagi, dalam buku Al-Bidayah wa Nihayah juga ada kan, Sat, yang apa namanya, oke lah kalau Imam Mahdi, ya tuh saya memang ini. Tapi kan emang timbul Imam Mahdi yang mainstreamnya itu keyakinan Syiah. Ustadz pelajari dulu paham Syiah. Di situ ada konsep imamah. Di situ ada imam yang ditunggu yang saya ceritakan. Tapi pandangan Syiah yang demikian juga diterima oleh Ahlus Sunnah. Sehingga dalam buku-buku Ahlus Sunnah pun juga ada. Itu yang saya maksud. Jangan bantah kemudian, oh lihat, tunggu dulu penjelasan saya, baru bantah. Ya kan saya nunggu juga penjelasan Ustadz ya. Ya yang kita dapatkan secara umum Imam Mahdi yang memang kita tunggu-tunggu, dan itu dikupas juga di buku Al-Bidayah wa Nihayah kan. Yang gambarannya bukan yang saya tahu ya memang nanti malah merangi Syiah juga dia gitu kan. Iya, versi Sunni tidak dikaitkan dengan balas dendam terhadap Syiah. Versi Syiah awalnya adalah bagian daripada upaya balas dendam terhadap tokoh-tokoh yang dulu dianggap oleh mereka menyakiti Syiah, menindas Syiah, menghalangi Syiah untuk berkuasa. Itu tergantung pemanaannya konsep Imam Al-Muntadir.
Di konsep tentang sunnah, tidak ada itu. Tidak dikaitkan dengan keyakinan pokok, tidak dikaitkan dengan balas dendam. Cuma Ya, bagian daripada tanda menjelang kiamat. Itu dalam ya, cerita. ya. Itu yang saya maksud. Terjadi irisan-irisan titik temu antara Syiah dengan Ahlus Sunnah sampai batas-batas tertentu. Oke, Gitu. oke, ya. Paham, paham, Sob. Gitu maksud saya. Ya, ya. Yang terkait dengan Imam Mahdi itu, Prof, memang apa ya, ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Tentu tentang Imam Mahdi itu, oleh Prof mengatakan bahwa itu pendirian dari orang-orang Syiah. Tentu bagi Aswaja dalam berprinsip terkait dengan akan adanya Imam Mahdi yang muncul, itu didasari kepada beberapa hadis, termasuk diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya cari tadi ini kitabnya, Rasulullah mengatakan, Inna hadzal amra la yanqadi hatta yamdi fihim 12 khalifah. Kemudian di riwayat yang lain oleh Imam Abu Daud, matan hadisnya itu berbunyi, la yazalu hadzal din qa'iman hatta yakuna alaikum 12 khalifah kulluhum tajtami'u alaihi ummah. Dari hadis ini oleh Aswaja berprinsip bahwa Imam 12 itu, kalau menurut perhitungannya, khalifah itu belum genap sebanyak 12 khalifah. Dan salah satu yang akan menggenapi itu adalah kehadiran Imam Mahdi. Bagaimana dengan pandangan ini, prinsip ini yang mendasarinya terhadap dari hadis yang ada itu, riwayat hadis. Demikian, Prof. Pertama, perlu nakdul matan. Perlu kembali melakukan kritik terhadap matan. Karena studi hadis itu terbagi 3. Ada kritik matan, namanya nakdul matan. Ada nakdul ruwat, kritik terhadap kualitas perawi. Ada nakdul isnad, kritik tentang kesinambungan. Nah, salah satu yang membuat saya agak berat dengan hadis itu, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Sekarang mau ngitung 12 dari mana? Khalifah itu kan dimulai dari Abu Bakar. Coba kita hitung. Kalau mulai Abu Bakar, nomor 1 Abu Bakar. Nomor 2 adalah Umar ibn Khattab. Nomor 3 Utsman ibn Affan. Nomor 3 Ali bin Abi Thalib. Kalau dalam Syiah imam itu ada 12, kan nomor 1-nya adalah Ali. Tersisa 11. Berarti kalau dijumlahkan khalifah 3 dengan 11 itu 4. Ya, itu jadi jumlahnya tidak sesuai dengan 12 karena Syiah Islam itu kan 12 dengan Ali. 12 itu Ali tidak dihitung. Ali bolehlah dihitung kepada yang 12, tapi tambah Abu Bakar, Utsman, Ali jadi 15. Nggak mungkin loh Nabi melakukan prediksi menyebutkan 12, faktanya 15. Berarti prediksi Nabi tidak benar. Saya tidak yakin Nabi salah. Nabi itu lurus. Kalau melakukan prediksi yang tepat. Itu prediksi tidak teruji dari segi matan. Telah coba dengan kritis. Dari mana? Kok tiba-tiba imam yang itu disebut khalifah? Bukannya khalifah yang pertama Abu Bakar. Itulah ijma ulama bahwa Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Abu Bakar menggantikan Rasulullah SAW. Nah,
Di pesantren budaya kritik kayak gini tidak tumbuh, Ustaz. Maaf saja, saya juga santri dari pesantren, nggak tumbuh. Gitu. Data melimpah, daya kritis tidak bekerja. Persoalan gitu. Itu Ustaz Abdullah. Coba renungkan kembali. Kalau betul itu dari Nabi, masa Nabi melakukan prediksi yang keliru? Silakan di telah kembali waktunya. Imam 12 itu terkait semuanya dengan Ahlul Bait. Keluarga Nabi itu keturunan Ali dari Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih bisa menyebut, mungkin tidak lengkap. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Hasan bin Ali, yang ketiga Husain bin Ali, yang keempat Ali Zainul Abidin, yang kelima itu Ja'far Shodiq gitu. Nah, nanti yang ke-11 itu adalah Muhammad As-Sakir, yang ke-12 Muhammad Al-Mahdi. Gitu. Begitu wallahu a'lam, Ustaz. Ini kebetulan ada tambahan dari hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu di penghujung hadisnya itu walaupun sebenarnya tidak langsung dari qaul Rasulullah. Nah, kalau tidak dari Rasulullah jangan dikatakan hadis. Tapi itu bagian dari riwayat hadis, Prof. Tidak bisa. Mana yang dari Nabi ya artinya itu tradisi Syiah. Syiah ini, maaf, ada filosofinya. Pada di Rasulullah itu terpadu antara walayah dan nubuwah. Sebab setiap nabi adalah wali. Wali, nabi. Nabi itu pasti wali. Tapi kalau wali belum tentu nabi. Nah, jadi pada di Rasulullah itu terpadu antara kenabian dan kewalian. Nabinya berhenti pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau penutup para nabi. Tapi walayahnya mengalir berdasarkan genetika. Itu mengalir kepada Ali, kepada Imam Hasan, kepada Imam Husain, Ali Zainal Abidin, Ja'far Shodiq, terus sampai 12. Tapi pertanyaannya tidak terjawab, ada persoalan kalau kritis. Ini ngalirnya lewat jalur apa? Jawabannya genetika. Tapi ada itu misling, tidak nyambung. Lah dari Ali kepada Nabi kan tidak ada hubungan. Ali itu bapaknya Abi Thalib. Ali itu menantu Nabi. Ali itu sepupu Nabi. Kok nggak nyambung ya? Nah, ini juga tidak nyambung persoalan. Kan yang keturunan Nabi adalah putri Nabi, Fatimah, bukan Ali. Tuh, nah, jadi teori ini teori pembenaran, tapi ada persoalan. Lalu nyambungnya kepada Ali bin Abi Thalib, lalu ke atasnya kepada Abi Thalib. Itu satu persoalan. Yang kedua, mereka punya kesimpulan bahwa aqwalul a'immah adillatun. Ucapan para imam yang 12 itu dalil. Kenapa? Karena disamakan dengan Nabi. Nabi maksum, para imam maksum. Ucapan Nabi jadi dalil, ucapan imam jadi dalil. Nah, pandangan ini terjadi pembauran dalam literatur Sunni ada, dalam Syiah ada. Makanya kita harus teliti membaca hadis-hadis, membaca literatur, terjadi irisan-irisan titik temu antara kesyiahan dengan kesunnian. Di situ dibutuhkan ketelitian. Dan itu tidak apa-apa melakukan kritik itu. Tidak berarti kita jadi tidak sopan. Enggak, ini keilmuan itu objektif, bisa ditelaah dengan ukuran-ukuran tertentu. Jangan ditelan mentah-mentah, Ustaz. Mungkin saya ingin melanjutkan tadi riwayat hadis dari Muslim itu, Prof. Kalau yang bukan hadis jangan dikatakan hadis. Ini sebenarnya ini syarah, ini komentar dari perawi itu lebih objektif ketimbang tiba-tiba disimpulkan sebagai hadis. Saya ingin mengatakan bahwa yang saya maksud tadi itu, Prof. Mohon maaf ini, Prof. Agak banyak bicara juga ini. Bahwa di hadis tersebut yang
saya ingin katakan bahwa yang mengatakan sebagai 12 imam, 12 khalifah. kalau hadis tentang perkataan tentang 12 khalifah itu nyata memang kalau dari hadis ini nyata memang perkataan dari Rasulullah, tetapi sanad yang menjadi sanad dalam hadis itu mengatakan bahwa tentang 12 khalifah itu dikatakan di penghujung hadisnya, fakultu li abi ma qala kulluhum min Quraisy, bahwa maksud dari hadis ini adalah bahwa yang 12 khalifah itu mereka itu berasal dari suku Quraisy. Nah, jadi ini bukan penjelasan yang merupakan di luar dari sanad hadis. Ini bahkan yang dalam hadis ini orang yang mengatakan itu adalah termasuk dalam rangkaian sanad hadis. Artinya tidak bisa dipastikan itu ucapan Rasulullah. Ya, bukan. Karena ada persoalan pada tingkat sanad. Jadi kan hadis itu ada 3, matan, rawi, sanad, gitu. Tapi yang mengatakan itu Prof termasuk golongan sahabat Rasulullah. Karena siapa dulu? Langsung bertemu. Nanti saya buka kitabnya. Ya. Jangan beginilah, lebih baik teksnya dibaca, telaah secara mendalam. Itu. Mungkin saya bisa nggak boleh gegabah, Hadisnya itu bisa dibuka, Prof, kitab Sahih Muslim. Baik, akan saya buka. 339. Nggak mungkin kalau dari Nabi. Nabi itu nggak mungkin. Kok nggak sesuai dengan faktanya? Mari kita hitung faktanya. Ustaz hitung coba. Khalifah 12 itu siapa? Abu Bakar dihitung tidak? Utsman dihitung enggak? Umar dihitung enggak? Kalau digabungkan dengan mereka jumlahnya jadi 15 sampai Al-Mahdi itu. Dan di antara imam yang 12 itu yang menjadi kepala negara, dia tuh cuma Ali. Selebihnya tuh dianggap sebagai imam, layak jadi khalifah, tapi tidak berhasil. Yang real menjadi kepala negara itu cuma Ali bin Abi Thalib. Itu imam yang pertama dari 12 imam itu. Jadi pengertian khalifah itu dalam konteks apa? Dalam konteks pemimpin negara cuma Ali yang real kepala negara. 11 lagi enggak. Imam Hasan mengundurkan diri. Ali Ridho sejak dari awal dijagokan tapi tidak berhasil. Selebihnya mengambil jalan kerohanian, tasawuf, tidak masuk ke wilayah politik, Syiah kan lebih banyak dominan kalah dalam politik. Dari imam 12 cuma Ali yang jadi kepala negara. Jadi konteks khalifahnya apa yang dimaksud? Jangan serta-merta menyimpulkan. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin buat informasi para kiai yang lain, ustaz-ustaz, itu bisa dicari di hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya itu 3393. Ya, bisa. 1393. Ya, dicari. Maaf, kembali. Ya. Kasih banyak, Prof, ilmunya. Ya, sama-sama. Saya hanya mengajukan salah satu kritik. Itu kalau betul yang seperti khalifah itu adalah kepala negara, yang kepala negara cuma Ali. Kalau dihitung 12 itu dari siapa mulai menghitungnya? Betul. Kalau dihitung dari Abu Bakar jumlahnya jadi 15. Lagi pula yang dinyatakan khalifah itu hanya Ali saja yang real kepala negara. Itu disepakati semua. Bahkan Imam Mahdi itu meninggal umur 6 tahun, bocah usia 6 tahun. Subhanallah. Itu kira-kira.